bersama-sama berkumpul untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di malam Natal ini, biarlah perenungan kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian, mengambil bagian yang tepat di hati kami, dan kami sama-sama merenungkan ini sebagai ucapan syukur kami karena Tuhan sudah lahir bagi kami. Berkati ruangan hati kami, supaya Roh Kudus yang berbicara, beracara di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Izinkan hamba-Mu berbicara atas nama-Mu, dan biarlah Tuhan segala sesuatu yang tidak berasal dari kuasa Roh Kudus Tuhan jauhkan daripada kami, dan sunyikan segala sesuatu yang ada di sekitar kami. Biar hati kami berfokus hanya kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong hamba-Mu untuk berbicara supaya apapun yang hamba-Mu bicarakan bukan dari kehendak hamba, tetapi berasal dari kehendak Tuhan, merupakan isi hati Tuhan untuk kami sama-sama merenungkannya, untuk kami sama-sama mendapatkannya sebagai sesuatu yang berharga dan baik untuk kami lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di seluruh kehidupan kami siap dengarkan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Shalom. Ya, puji Tuhan, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Kita ada di tempat ini karena Tuhan luar biasa. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah datang di dunia untuk kita menjadi sama seperti kita, tetapi Dia tidak berdosa, dan kita diselamatkan oleh kuasa yang luar biasa. Ya, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kayaknya saya tidak perlu perkenalkan nama ya, karena semua sudah tahu pasti. Atau ada yang belum tahu? Oh, ada yang belum kok. Baik, nama saya Alvin Van Laka, seperti yang ada tertulis di situ. Kalau nama panjang terlalu panjang sekali. Jadi waktu Adios bilang begitu, Ibu kasih nama kok nama lengkap terlalu panjang. Jadi kasih Alvin Van Laka saja. Ya, saya Alvin Van Laka. Saya juga pernah ada di sini di Nevopar, tepatnya di Nevopar, Kameki, Betapung Kakak. Saya ada di keluarga Kono, saya ada di keluarga yang ada di Nevopar, dan saya pernah pelayanan di Nevopar. Lalu kemudian saya sekarang pindah pelayanan di Kota Kupang, tepatnya di GKI Pos PI Ebenezer Viva. Saya sebagai pembantu gembala untuk melayani jemaat Tuhan yang ada hanya 11 kakak di sana. Puji Tuhan, saya dengar di sini ada 18 kakak ya Bapak. Ya, itu luar biasa. Saya hanya 11 kakak saja di sana, dan Tuhan Yesus baik. Ya, itu saja perkenalan singkat dari saya. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Mama, saya pakai Alkitab ini adalah edisi kedua terjemahan, jadi mungkin kata-katanya agak berbeda dengan Bapak Mama, tetapi kita sama-sama menyimaknya. Ini artinya sama, tetapi agak berbeda dia punya kata-katanya. Soalnya kalau yang edisi yang pertama itu tidak ada lagi, jarang sekali sudah ada di sana. Saya punya Alkitab waktu itu tertinggal di Nefonikis, kalau tidak salah, waktu pelayanan waktu itu. Akhirnya saya beli yang baru, hanya ada edisi yang baru, tapi itu tidak masalah ya, karena maknanya sama. Baik, kita lihat di Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-35. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayatnya ke-35. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan.
adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel." Ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri." Ya, demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya rajin membacanya, merenungkannya, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema yang sudah terpampang di depan kita. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu. Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 35. Dan ini diambil di dalam ayatnya yang ke-30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu. Ini merupakan puji-pujian, penggalan dari puji-pujian yang dilantunkan oleh Simeon sambil menatang bayi Yesus. Ya, dia sambil menatang bayi Yesus. Kalau di Alkitab dia katakan bahwa dia menggendong bayi Yesus, lalu kemudian dia memuji-muji Allah karena dia tahu bahwa ini Mesias yang sudah datang. Nah, kedatangan Mesias ini sudah dinantikan sangat lama sekali oleh bangsa Israel. Bapak Mama, bangsa Israel itu mereka menantikan Mesias untuk supaya membebaskan mereka, karena pada waktu itu mereka sementara ada dalam masa jajahan. Jadi mereka pikir bahwa harus ada Mesias yang datang untuk menyelamatkan mereka. Banyak orang dari Israel yang menantikan kedatangan itu. Dan kenapa mereka menantikannya? Karena kedatangannya sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Mama mungkin pernah hafal, yang pernah sekolah minggu pasti pernah hafal Mika 5 ayat 1. Hai Efraim Efrata, Betlehem Efrata, padamu engkau yang terkecil, daripadamu akan bangkit seorang penyelamat. Itu tuh 700 tahun dinubuatkan tempatnya bahwa Mesias itu akan lahir di Betlehem. Lalu kemudian dia akan dilahirkan oleh seorang anak darah. Yesaya berkata demikian 700 tahun sebelumnya. Dan itu penantian yang sangat lama bagi bangsa Israel. Simeon pada waktu itu dia hidup di masa itu. Lalu Roh Kudus berkata kepadanya, "Kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat bayi itu." Kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat bayi itu. Nah, kenapa Roh Kudus bisa berkata-kata kepadanya pada waktu itu? Di sini Alkitab berkata bahwa dia adalah seorang yang saleh dan seorang yang benar. Saleh dan benar. Saleh itu adalah hubungannya dengan Tuhan. Dia selalu menjaga hubungannya dengan Tuhan. Bapak Mama, orang yang menjaga hubungannya dengan Tuhan pasti peka akan suara Tuhan. Pasti peka suara Tuhan. Dia akan tahu bahwa ini Tuhan punya kata-kata. Ini bukan Tuhan punya kata-kata.
Kalau Tuhan berkata-kata baru beta ikut. Kalau bukan Tuhan berkata-kata beta sudah mau ikut. Lalu dikatakan bahwa dia adalah orang yang benar. Benar itu benar hubungannya dengan sesamanya. Dia baik, dia tulus dengan orang. Dia melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi dia adalah orang yang tulus, dia adalah orang yang saleh dan benar. Saleh hubungannya dengan Tuhan dan juga benar dengan hubungannya dengan sesama. Dikatakan di situ bahwa dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan itu luar biasa. Tidak begitu banyak penjelasan tentang Simeon. Ya, kalau kita lihat di sini, dia hanya dikatakan bahwa dia adalah seorang yang saleh dan benar. Tapi tidak dikatakan bahwa Simeon itu siapa. Dia hanya seorang imam yang ada di Bait Allah. Tetapi tidak diceritakan bahwa dia itu seperti apa dan bagaimana dia itu orangnya, dia punya sanak saudaranya seperti apa. Tetapi dalam beberapa penafsiran di situ dikatakan bahwa ayahnya itu juga seorang imam. Ayahnya itu adalah seorang imam dan anaknya juga adalah seorang ahli Taurat. Bang Mama pasti tahu, kita semua pasti tahu bahwa rasul yang sangat besar di Perjanjian Baru itu siapa? Ada yang tahu kok? Rasul yang banyak menulis surat di Perjanjian Baru itu siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah belajar dengan anaknya dari Simeon ini, namanya Gamaliel. Nah, Gamaliel itu adalah anak dari Simeon. Gamaliel itu anaknya dari Simeon. Jadi Gamaliel ini adalah gurunya Rasul Paulus. Sebelum dia jadi Rasul Paulus, dia adalah seorang Saulus. Dia berguru kepada Gamaliel. Nah, Gamaliel ini seorang ahli Taurat yang luar biasa dan pemegang Taurat yang luar biasa. Gitu. Jadi itu yang hanya sekedar itu yang dikatakan. Sangat luar biasa di sini bahwa Simeon meskipun dengan penantian yang sangat lama, tetapi keteguhan hatinya untuk menunggu Mesias tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Dia tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Bayangkan begini lama. Di sini tidak dijelaskan, Roh Kudus kasih tahu dia bahwa umur berapa baru Tuhan Yesus akan datang. Tidak diberitakan begitu. Tetapi penantiannya begitu sangat lama dan dia sudah sangat tua pada waktu itu. Sudah sangat tua pada waktu itu. Bapak Mama, kita sudah berapa lama kita mulai dari kita kecil sampai kita tua saat ini kita mendengarkan penantian Tuhan Yesus datang kok? Masihkah kita berjaga-jaga? Masihkah kita tulus untuk datang ke gereja? Masihkah kita tulus untuk melayani? Masihkah kita tulus untuk menyembah Tuhan? Masihkah kita punya jam-jam doa yang khusus dengan Tuhan? Sama seperti Simeon, dia punya penantian begitu lama tentang Mesias, tetapi Alkitab bersaksi bahwa dia adalah orang yang saleh dan benar kehidupannya sampai Mesias itu datang dan dia menggendong Mesias itu. Dan itu sangat luar biasa. Dalam bagian firman Tuhan ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dari ayat yang sudah kita baca dan tema yang akan kita renungkan saat ini. Kita akan merenungkannya dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu bahwa di sini dikatakan sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu. Yang pertama adalah apa itu keselamatan? Apa itu keselamatan? Tentu saja di sini tadi saya katakan bahwa banyak penantian tentang keselamatan Mesias yang dinantikan itu adalah secara politik ya. Tetapi tentu saja di sini keselamatan yang dilihat oleh Simeon bukan keselamatan secara politik seperti yang dinantikan oleh orang Saduki dan juga orang Farisi pada waktu itu. Nah, dalam Alkitab itu ada orang Saduki dan juga ada orang Farisi ya. Orang Saduki dan orang Farisi itu mereka itu bertentangan. Tetapi saat Tuhan Yesus melayani, mereka menjadi bersatu jalan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Padahal dua itu bertolak belakang. Orang Saduki dan orang Farisi itu bertolak belakang. Tetapi
Saat mereka melihat Tuhan Yesus semakin besar, mereka bersatu untuk membunuh Tuhan Yesus. Nah, itu orang Saduki dan orang Farisi. Ya. Tetapi keselamatan secara rohani yaitu perdamaian antara Allah dan manusia, di mana di dalamnya manusia menjadi partner kerja Allah. Keselamatan adalah karya Allah dan bukan karena usaha manusia. Keselamatan adalah anugerah Allah semata. Bapak Mama, keselamatan yang dimaksudkan di sini adalah keselamatan yang merupakan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 yang katakan begini. Dia katakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan adalah anugerah Allah. Misalnya begini. Ya, saya tidak tahu ya sekarang seperti apa, tapi dulu waktu saya masih di Nepal itu saya pernah sering-sering dengar bahwa ada orang-orang yang ambil sapi yang bukan dia pemilik, begitu. Ada yang ambil sapi yang bukan dia pemilik. Saya tidak tahu sekarang seperti apa. Kan di sini masih daerah-daerah yang ini apa ya? Contohnya begini, ini tentang anugerah ya. Bapak Gembala punya sapi misalnya, dia suruh jaga begitu luar biasa, dia kasih makan dengan baik, dia suruh urus dengan baik dan sapinya tambun-tambun. Tiba-tiba dia jaga dengan baik. Tiba-tiba satu ketika ada orang yang ambil dia punya sapi. Ambil dia punya sapi, lalu kemudian dia lihat begini, dia tahu orang itu. Lalu dia kasih tahu. Kira-kira menurut Bapak Mama sakit hati Kusoni. Kalau Bapak Mama masuk kerja yang baik-baik, dia sudah bagus-bagus, kalau orang lain datang ambil itu, kira-kira kemana? Pasti marah kok. Tetapi dia bilang begini, oh lu yang ambil kok, saya sudah marah. Tapi mari datang di sini, Bapak kasih kerja lu. Dan sekarang lu yang atur ini Bapak punya sapi, lu yang jadi penjaga Bapak punya sapi. Bapak sudah menghukum lu, walaupun lu semua jahat. Apakah orang itu layak menerima pengampunan dari Bapak Gembala? Saya kosong deh. Aduh sebenarnya ini kayaknya beta rasa beta mengerti sendiri bagaimana ya. Jadi maksudnya begini, anugerah itu diberikan kepada orang yang tidak layak mendapatkan itu, yang sebenarnya tidak layak mendapatkan itu, tetapi kita mendapatkannya. Bagaimana anugerah keselamatan ini adalah anugerah. Jadi firman Tuhan katakan tadi bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Hal ini perlu kita ketahui bersama supaya kita tidak mengatakan bahwa karena beta yang bangun gereja, beta susumbang banyak, pasti beta selamat. Karena beta mengasihi ini orang, makanya beta selamat. Karena beta ini mengasihi yatim piatu, melindungi orang-orang yang miskin, jadi beta selamat. Beta pasti masuk surga. Karena beta ini adalah orang yang sangat baik, makanya pasti beta masuk surga. Di dalam kekristenan tidak ada yang seperti itu. Di dalam kekristenan, keselamatan itu tidak ada andil dari manusia sama sekali. Keselamatan itu adalah benar-benar anugerah Allah. Keselamatan adalah anugerah Allah. Berarti sudah teman-teman selamat dari keputusan perlu berbuat baik kok. Tidak demikian ya. Orang yang sudah percaya, orang yang sudah diselamatkan, dia tahu bahwa dia harus melakukan apa yang Yesus lakukan. Yesus pernah berjahat kok? Tidak pernah kok?
Siapa yang sudah diselamatkan, Yesus ada dalam dirinya, berarti dia harus melakukan apa yang Yesus lakukan. Dia tidak mungkin berbuat melakukan kejahatan. Itu yang dinamakan dengan keselamatan. Di situ ayat yang firman Tuhan yang tadi jelas mengatakan bahwa keselamatan adalah semata-mata anugerah Allah, bukan usaha kita. Itu adalah pemberian Allah. Ditegaskan lagi bahwa jangan ada yang memegahkan diri, jangan ada yang menjadi sombong, karena dia adalah orang Kristen, karena dia rajin gereja, karena dia adalah pemimpin vokal group, karena dia adalah majelis yang sudah bertahun-tahun. Jangan ada yang memegahkan diri. Itu hanya anugerah daripada Tuhan. Itu hal yang pertama. Saya ngomong panjang-panjang. Pertama, saya memang orangnya sudah terlalu banyak bicara, karena saya takut kalau saya bicara terlalu banyak, saya sering melepotan begitu. Kemudian yang kedua di sini, mengapa kita perlu diselamatkan? Ya, mengapa kita perlu diselamatkan? Bapak Mama, apakah kita perlu diselamatkan? Perlu. Kenapa kita perlu diselamatkan ya? Apakah Bapak dan Mama sementara menderita kok? Sekarang ini sementara menderita kok jadi perlu keselamatan? Ya, mari kita lihat ya. Mengapa kita perlu diselamatkan? Peristiwa Taman Eden. Ya, ini selalu berkaitan dengan peristiwa Taman Eden. Kalau saya bilang peristiwa Taman Eden, kira-kira masih ingat kok di sekolah minggu apa peristiwa Taman Eden? Peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa. Hawa tergoda oleh perkataan ular, dan Adam juga terpikat oleh perkataan Hawa. Kadang ini apabila kita membacanya sekilas lalu, kita melihat bahwa ceritanya mungkin sudah habis ketika Tuhan Yesus, ketika Allah menyematkan kulit binatang kepada manusia, lalu kemudian dia mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, lalu kemudian ada palang api di situ, pagar yang menyala-nyala di situ. Kita pikir apakah itu sudah selesai penghukuman bagi manusia? Itu belum selesai. Itu belum selesai, Mama. Dan itu Alkitab bersaksi bahwa siapapun yang lahir dari keturunan Adam. Siapa yang bukan keturunan Adam di sini, Om? Kalau yang bukan keturunan Adam mungkin dia ke dunia lain begitu. Siapa yang lahir dari keturunan Adam, dia lahir dan dikandung di dalam dosa. Dia dikandung di dalam dosa. Kita bersaksi demikian. Dia dikandung di dalam dosa. Makanya ketika kita lahir, anak-anak kecil begini, tiba-tiba begini, aduh itu bola tadi lu taruh di mana? Ini kau, padahal dia simpan di situ. Dia mulai sembunyi-sembunyi. Kita kasih tahu dia ada, ajar dia untuk tipu, tidak toh? Tapi manusia sudah punya natur untuk berdosa. Jadi ada yang katakan bahwa manusia itu seperti selembar kertas putih. Tidak demikian. Dalam kekristenan, manusia sudah punya tabiat dosa. Sejak dalam kandungan ibunya, dia sudah berdosa. Dia perlu keselamatan daripada Tuhan. Dia perlu keselamatan. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini luput dari dosa. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 3 ayat 3, dia bilang apa? Sebab upah dosa ialah maut. Roma 3 ayat 10 dan 11 dia katakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Dan upah dosa ialah maut. Bapak Mama, Kejadian 3 ayat 15, di situ itu adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus. Kejadian 3 ayat 15 bilang begini, itu kutukan Allah kepada ular. Aku akan mengadakan permusuhan
Tuhan Yesus bilang, sudah selesai. Itu baru selesai. Ini adalah merupakan tuntutan darah dan tidak bisa dilakukan oleh manusia yang berdosa. Dia menuntut korban yang kudus dan suci. Makanya dalam perjanjian lama itu harus ada korban yang diberikan. Korbannya apa? Domba yang baik, yang tangguh, yang kudus, yang tidak ada luka-luka, yang suci. Itu diberikan kepada Tuhan sebagai persembahan. Tapi itu tidak cukup sampai di situ. Karena Kejadian 3:15 ini belum tergenap. Waktu Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus lahir di mana? Kandang domba, toh? Ada cerita tradisi bangsa Israel, di tradisi bangsa Israel, Tuhan Yesus lahir itu di kandang domba, itu namanya Migdal Eder. Migdal Eder adalah menara kawanan domba. Menara kawanan domba dan domba-domba yang ada di situ itu adalah domba-domba yang dijaga dengan baik untuk dipersembahkan di bait Allah di Yerusalem. Jadi Tuhan Yesus ketika lahir di situ, lahir yang di tempat yang tepat, di tempat domba-domba yang akan diberikan kepada bait Yerusalem untuk disembelih dan untuk korban penghapusan dosa. Tuhan Yesus lahir di situ supaya menjadi korban yang kudus satu kali untuk selamanya. Satu kali untuk selamanya, bukan berkali-kali ya. Kalau hanya domba biasa, kita berkali-kali datang di Tuhan. Dosa yang satu kita potong satu domba. Dosa yang satu kita potong satu domba. Tetapi ketika kita ada dalam Kristus, Dia adalah korban satu-satunya, satu kali dan untuk selamanya. Itu luar biasa, Bapak Mama. Begitu dia punya kaitan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tentang Yesus Kristus yang kita sebut Allah kita pada saat ini. Jangan bilang orang lain katakan bahwa Yesus itu hanya sebagai manusia. Manusia mana yang diceritakan sampai berabad-abad dan penggenapan yang begitu luar biasa? Dia Tuhan kita dan Dia adalah anak kita. Ya, waktu di Taman Eden manusia tidak mati secara jasmani, tetapi mati secara rohani. Kematian secara rohani, obatnya adalah kasih karunia Allah. Jadi semua orang yang adalah keturunan Adam perlu akan keselamatan kita. Kita perlu percaya kepada Yesus Kristus. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya dengan percaya Yesus Kristus kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Hanya dengan percaya Yesus Kristus kita butuh Yesus Kristus. Siapa di dunia ini yang tidak butuh Yesus Kristus? Semua orang di dunia ini membutuhkan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-32, yaitu terang yang menjadi penyataanmu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Jadi keselamatan yang Tuhan beri ini bukan hanya untuk khusus orang Israel saja. Yohanes 3:16 tadi kita sudah hafalkan bersama bahwa Dia mengasihi seluruh isi dunia ini. Kasihnya itu, penyelamatannya itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, tetapi untuk semua orang yang ada di dunia ini. Entah siapapun dia, dan apapun latar belakangnya, agama apapun dia butuh Tuhan Yesus. Jadi bersyukur ya, kalau kita dilahirkan sudah menjadi Kristen. Jangan sia-siakan itu, Bapak Mama, karena kasih Tuhan begitu luar biasa. Dia memilih kita untuk menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan olehnya. Ya. Itu yang kedua, bahwa semua orang butuh keselamatan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ya,
respon kita kepada keselamatan yang telah kita lihat. Akhir-akhir ini banyak sekali respon yang kita lihat dalam menyambut Natal. Bukan akhir-akhir inilah. Setiap tahun itu kalau kita lihat orang respon untuk menyambut Natal itu berbeda-beda ya. Ada yang sambut Natal dengan pernik-pernik yang luar biasa di rumahnya, tidak salah Bapak Mama, itu baik. Lalu kemudian ada yang dengan sepatu baru, baju baru, ada yang dengan berbagai macam hal. Tapi ada juga yang responnya itu adalah di sana sementara buat pohon Natal, terus mereka lingkar di tengah-tengah pohon Natal, lalu beradu satu saluki dan dua saluki. Ada yang responnya seperti itu. Kalau kita lihat Simeon, dia punya respon seperti apa? Dia menggendong bayi Yesus dan dia memuji Tuhan. Bapak Mama, tadi sekarang kita sudah jelaskan bahwa kita butuh keselamatan. Kalau Tuhan Yesus lahir di dalam kehidupan kita, kita buat acara Natal, kita buat pohon Natal, kita bilang kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus, tapi kita tidak undang Yesus di dalam perayaan itu. Apa artinya? Kita bilang kita mau memuliakan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak ada di situ. Dia mau arti apa? Kosong belaka. Sudah berapa lama? Kita umur seberapa? Bisa ngomong satu umur, tak bisa malu lah. Tapi saya harus omong. Saya sudah merayakan Natal ini hampir 40 tahun. Hampir belum sampai. Hampir 40 tahun saya merayakan Natal. Tapi waktu kecil, saat perayaan Natal, saya berpikir, oh habis apa ayat, habis menyanyi, pasti ada kado Natal, pasti ada bingkisan Natal. Itu dinantikan terus-terus. Oh, liburan sekolah. Oh, ada bingkisan Natal, ada baju baru dari mama, ada sepatu baru yang menyala-menyala dari papa, ada hadiah-hadiah yang luar biasa, apalagi kalau ada satu kelas. Oh, senang mati. Tapi setelah dewasa, apa respon kita? Apakah kita masih sama seperti waktu kita masih kecil? Oh, Natal ini beta rumah harus bagus. Oh, beta harus renov ini, renov itu. Tetapi kita lupa mempersiapkan hati kita dengan baik. Tidak apa-apa ya Bapak Mama untuk renov segala sesuatu. Saya tidak bilang itu tidak boleh. Itu boleh, sangat boleh. Tetapi jangan merusak kebahagiaan kita dalam menyambut Natal. Jangan merusak itu dan membuat Yesus keluar dari perayaan itu. Dan bukan Yesus yang dimuliakan di situ. Ingat bahwa apapun yang kita lakukan harus Yesus dimuliakan, harus Yesus yang diagungkan, harus Tuhan Yesus yang menjadi tempat utama di dalam setiap penyembahan kita, perenungan kita, apapun yang kita lakukan. Ya, ingatlah bahwa Yesus lahir bagi kita, dia punya misi yang luar biasa. Dia lahir bagi kita bukan hanya sekedar lahir, tetapi dia meneruskan misinya itu dengan tidak berbuat dosa sama sekali. Padahal dia turun dan setara sama seperti kita. Dia juga merasakan haus, dia juga merasakan lapar, dia juga merasakan penggodaan dan pencobaan, dia juga merasakan ketakutan ketika di Taman Getsemani. Tetapi dia tidak berdosa. Karena apa? Karena dia pikir kita bahwa dia punya misi harus selesai di atas kayu salib supaya kita tidak tanggung itu lagi di dalam kehidupan kita, supaya kita jangan tanggung lagi. Kita cukup mempercayai dia di dalam kehidupan kita, lalu mengizinkan dia untuk masuk dalam hati kita, menjadi satu-satunya raja di dalam diri kita dan memerintah hati kita. Kadang-kala kita taruh Tuhan Yesus di hati, tapi kita taruh kita sendiri di sampingnya Tuhan Yesus. Jadi kita mau supaya Tuhan Yesus ikut kita ke mau. Bukan kita mau supaya kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Jadi nanti sebelum bikin Tuhan kita mau ini, Tuhan bilang
Ini firman Tuhan bilang begini, Bang. Tapi Tuhan beta mau ini namanya beta di manusia jadi. Beta mau melakukan yang ini seperti yang kita mau. Tidak bisa seperti itu. Respon kita harus menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Raja di dalam diri kita, dan Dia yang harus memerintah di dalam kehidupan kita. Itu perjuangan teman-teman. Makanya di dalam surat Paulus itu dia katakan bahwa kita harus mempertahankan mengerjakan keselamatan itu. Mengerjakan keselamatan itu bukan berarti kita mengerjakannya untuk meraih keselamatan. Kita sudah ada di dalam keselamatan itu, tetapi kita harus berjuang untuk mendengarkan Yesus Kristus di dalam diri kita, mendengarkan suara Roh Kudus dan mengikuti apa yang Yesus Kristus mau di dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan. Bapak Mama, ini 3 hal penting yang mau saya sampaikan pada saat ini. Seperti yang saya katakan bahwa saya tidak ngomong banyak-banyak, saya ngomong beberapa hal itu. Ini hal yang mendasar dan ini hal yang penting bagi kita dalam kita merayakan Natal, dalam kita melayani Dia dalam keseharian kita. Bukan hanya selesai sampai di perayaan Natal, tetapi juga di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita meresponi Dia dan menjadikan Dia satu-satunya Tuhan di dalam diri kita, menjadi satu-satunya Raja di dalam diri kita, dan memberikan kehidupan kita. Biarlah di malam Natal ini, melalui perenungan firman Tuhan ini, kita mau menerima Tuhan Yesus dan lebih serius lagi untuk mendengarkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, mendengarkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus membawa kita untuk memuliakan Yesus Kristus di sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.